Nah, karena itu, kembali ke sini, jika Anda ingin kemudian memohon kepada Allah dengan tawassul, maka yang paling tinggi tingkatnya dengan menunaikan amal saleh, dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat ini yang paling pokok, karena salat ini bisa dikerjakan oleh siapapun yang beriman. Ya, mau dia kaya, mau cukup, mau hartanya kemudian sedang merasakan sulit dan sebagainya, karena salat tidak mengeluarkan biaya. Salat dikerjakan dalam keadaan apapun. Karena itu, salat menjadi amalan yang kemudian terwariskan dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan untuk dikerjakan kepada Allah demi bertawasul untuk mendapatkan satu amalan-amalan atau keharapan-harapan tertentu. Contoh paling gampang gimana Ustaz? Di Al-Quran ada enggak? Ada. Di surah apa? Ali Imran, surah ketiga. Ya. Di ayat berapa? 38 sampai 39. Ya. Tawasulnya menggunakan sholat. Betul, sholat. Untuk mendapatkan apa? Permohonan kepada Allah supaya mendapatkan keturunan. Ya. Siapa yang mengerjakan Ustadz? Nabi Zakaria. Ya. Bagaimana kisahnya Ustadz? Kita lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah menyampaikan kepada kita. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah kemudian Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ya, dan doa ini dikerjakan dalam salatnya. Dari mana taunya Ustadz? Nanti kita lihat ya 39. Ya, apa doanya di sini? Beliau berdoa kepada Allah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Qala rabbi habli, ya Allah anugerahkan kepadaku, karena engkau pemberi yang tak punya batas. Sifat Allah yang memberi tanpa batas. Allah punya nama, namanya Wahhab. Wahhab itu pemberi tanpa batas. Kalau kita ingin minta dengan nama ini, dengan sifat ini, kita katakan hab. Untuk kita habli, kalau banyak hablana, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hab. Ya, kenapa minta dengan al-asmaul husna ya Ustaz? Karena Allah mengajarkan langsung. Buka lagi Quran surah ke-17 misalnya, ya dari ayat 110-nya ketika Allah mengatakan qulidullaha awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, sebut nama Allah, minta ya Allah, mohon, atau ar-Rahman. Atau kalau Anda punya permohonan spesifik, maka minta dengan nama Allah spesifik yang sesuai dengan permintaan permohonan Anda. Butuh rizki, sebut ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Butuh tambahan ilmu untuk menghadapi ujian atau hal tertentu, ya Allah ya Alim. Ya, butuh kekuatan untuk menghadapi satu persoalan, ya Allah ya Sabar. Jadi semua ada di situ. Nabi Zakaria divonis secara medis gak akan mungkin punya keturunan, kata medis. Kenapa? Karena dilihat, oh ini istrinya saja, mohon maaf, monofos dan mandul. Ini nggak bisa. Karena manusia mengatakan tidak bisa, mustahil, maka teman-teman sekalian, ini tanda dari Allah langsung. Artinya kalau ada manusia mengatakan ini nggak bisa, ini mustahil, ini tanda dari Allah supaya kita mengingat Allah. Ya, sebab kadang-kadang dibuat tanda ketidakmampuan di manusia supaya manusia ingat lagi kepada yang maha mampu. Sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di titik inilah kemudian kalau kita mengalami satu persoalan dalam kehidupan, ketika mereka mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa, ini tanda pertama langsung dari Allah, segera tinggalkan opini hamba, bermohonlah kepada Allah, karena ini diberikan jalan bagi Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah Nabi Zakaria dengan kalimat hab, dari kata wahab, ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah yang Maha Pemberi tanpa batas, anugerahkan kepadaku ya Allah keturunan. Ya, mohon dengan segala ketetapanmu, karena manusia mengatakan tidak mungkin, dan disinilah engkau memberikan di luar batas kemungkinan manusia. Innaka sami'ud du'a, kau pasti mendengar doa hamba ya Allah. Kalau kepada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba harus memohon? Jelas, apa yang terjadi? Begitu itu dikerjakan sebelum sholatnya selesai, bahkan saat doanya baru selesai, sholatnya belum selesai, ya, itu masih berdiri dalam sholatnya, masih berdiri, bahasa Arabnya disebut qa'im. Ya, qaimun. Ya, qaimun. Nah, ini masih berdiri. Jelas. Masih sholat, belum selesai sholatnya, disebut yusolli. Nah, Nabi Zakaria masih berdiri dalam sholatnya, masih sholatnya belum selesai. Jadi, berdiri, ya, mohon kepada Allah. Selesai doanya, belum selesai sholatnya. Apa yang terjadi? Lihat di ayat 39-nya. Di ayat 39, begitu selesai doanya, tiba-tiba fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrabi. Ya, baru selesai kemudian doanya, belum selesai sholatnya,
Tiba kemudian datang malaikat menyampaikan, menyeru beliau. Fanadatul malaikatu. Maka menyampaikan malaikat kepada beliau, wa huwa qaimun, sedangkan beliau ini masih berdiri, baru selesai doa. Masih berdiri, yusalli, masih sholat. Belum selesai sholatnya. Perhatikan, kekuatan sholat yang dilakukan dengan dasar keimanan yang kuat, kepasrahan, keyakinan, sifat qanaah, itu Allahu Akbar, bisa seketika langsung mengabulkan doa, bahkan sholatnya belum tuntas dikerjakan. Ya, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Kata malaikat, Allah memberi kabar gembira kepadamu, Allah akan mengabulkan. Ya, Allah telah mengabulkan doamu dan akan menganugerahkan kepada engkau seorang anak laki-laki, langsung namanya diberikan oleh Allah, yaitu Yahya. Ya, berarti hidup, seorang yang hidup, yang kata manusia mustahil, dari rahim seorang perempuan yang maaf, monopus dan mandul, terakhir bayi yang hidup, kata Allah, dia lahir dan hidup dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara contoh tawasul yang menggunakan apa? Salat. Ya, ada lagi dengan ibadah, dengan bermohon, dengan peningkatan seperti yang diuji dengan penyakit. Ya, siapa? Nabi Ayub misalnya alaihi salam di Quran surah ke-21. Ya, Quran surah ke-21 di ayat ke-83 sampai 84. Ya, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya, ketika Ayub berdoa, bermohon kepada Allah, bertawasul dengan doanya, dan doa bagian dari peningkatan takwa. Ya, makanya dalam orang-orang yang bertakwa itu diajak untuk berdoa. Dan bukankah sholat itu maknanya adalah doa? As-sholatu hiya doa. Ya, as-sholatu hiya doa. Dan karena itu di sini kemudian Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu bagian dari takwa kita. Jadi ketika seseorang beriman banyak berdoa kepada Allah, doa itu bagian dari tawasul kita, minta kepada Allah lewat doa yang kita mohonkan. Ya, tapi apakah sekedar doa itu dipanjatkan biasa? Tidak. Nanti kita akan lihat ayatnya. Ya, ketika Allah menyampaikan wa ayyuba, dan aku buka kisah Ayyub alaihissalam, idnada rabbahu, ketika bermohon berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini telah mengganggu saya, menyakiti saya, mengganggu saya untuk menunaikan ibadah dengan sempurna. Jadi Ayyub alaihissalam ini masya Allah rajin ibadah. Ya, diuji oleh Allah, kemudian dengan hilangnya harta benda, hancur asetnya, makin meningkat ibadah lagi. Wafat, meninggal, ya, keturunannya semua tanpa kecuali, ya, dikisahkan ada 12 anaknya meninggal kemudian seketika 12-nya itu, tapi masih meningkat lagi, bahkan berikhtiar dengan ibadah lagi. Dikasih ujian sakit, masih ibadah lagi, bahkan berikhtiar kepada Allah dengan ibadahnya, dan menikmati, mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, dan berikhtiar memohon kepada Allah dengan itu semua. Ya, lantas apa yang terjadi? Ya, orang yang rajin ibadah, yang kuat, teman-teman sekalian, itu disebut abid namanya. Ya, Allah itu ma'bud, ya, ma'budul haq. Kita yang menyembah disebut abid. Cara kita menyembah na'bud, ya. Iyyaka na'budu. Allah ma'budul haq, kitanya abid. Ya, hambanya disebut abidun atau abidin, gitu kan? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi ketika beliau banyak meningkatkan ibadahnya kepada Allah, memohon kepada Allah, ya, ketika sakit, dan sakit itu sudah mulai mengganggu beliau untuk ibadah, menyakitinya. Ya, jadi ketika beliau terima penyakit itu, lancar ibadah, nggak ada masalah. Tapi ketika mengganggu, ya, sholat sudah mulai nggak enak, gitu kan? Mau zikir kepada Allah sudah mulai terganggu dan sudah mulai tersakiti, maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau yang paling sayang kepada hamba. Kalau yang paling sayang saya tidak menyembuhkan, lantas kepada siapa lagi hamba memohon? Ketika itu dilakukan oleh Ayyub alaihissalam, maka apa yang terjadi? Fastajabna lahu. Fakashafna ma bihi min dhurr. Enggak pakai lama, kata Quran, pakai fa. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, sama persis dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Zakaria baru berdoa, selesai, langsung dikabul. Ya, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Jadi peristiwa ini selesai, yang lainnya datang. Jadi peristiwa pertama berdoa, begitu selesai doanya, datang jawaban seketika, pakai fa. Ya, fastajabna, kami seketika jawab, begitu selesai doanya, kami jawab doanya. Ya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr. Ya, maka ketika kami jawab, kami sembuhkan seluruh apa yang menyakiti Ayyub alaihissalam. Wa atainahu mithlahu ma'ahum, ya, wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina. Kemudian tidak cukup kami sembuhkan, kami balikin lagi harta benda yang hilangnya, keluarga yang meninggal. Kemudian setelah itu, ya, datang teman-teman sekalian, orang-orang ketika mendengar Ayub sembuh. Ayub itu orang baik, ya, suka berbagi dengan orang-orang. Ketika mendengar sembuh, datang orang bawa lagi harta benda, ngasih selamat, ngasih ini, ngasih itu, sehingga hartanya 2 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian istrinya bergaul kembali, lahir, setiap lahiran kembar sampai, ya, umithlahu ma'ahum, lahir 24.
Ya, jadi karena kembar 12 kali kemudian melahirkan 24. Yang sebelumnya 12 anaknya, kemudian diuji dengan meninggal, lahir lagi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 24 yang baru, keturunan baru. Jadi sehat lagi, harta bertambah, yang paling luar biasa adalah keturunan pun kemudian menjadi lebih baik. Ya, dan yang paling dahsyat belum selesai ayatnya. Wa dzikra lil abidin. Ini kata Allah mesti menjadi zikrun, inspirasi untuk meningkatkan ibadah. Ya, ibadah. Wa dzikra ini mesti menjadi pengingat. Zikir itu amalan yang kita kerjakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di setiap aktivitas yang kita kerjakan untuk mengingat Allah sehingga tersambung kita dengan Allah disebut zikrun namanya. Sehingga salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Ya wa aqimis salata li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Berdoa disebut zikir karena saat doa kita ingat dengan Allah. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kita kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar istighfar itu zikir yang kita kerjakan ba'da salat. Quran surah ke-4 misalnya An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Semua ibadah yang kita kerjakan untuk mengingat Allah disebut dengan apa? Zikir. Saat kita tunaikan ibadahnya menyembah Allah dengan kekhusyuan, dengan dasar iman yang kuat disebut dengan abid. Maka Allah katakan wa dzikra lil abidin. Artinya kalau Anda mau teman-teman sekalian tingkatkan ibadah Anda kepada Allah. Silahkan berikhtiar. Saat sakit seperti Nabi sampaikan ikhtiar. Ya, Anda ikhtiar cari obat misalnya, obat ke medis dan sebagainya. Bersamaan dengan itu, ikhtiar Anda bermohon kepada Allah. Mintalah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta penyembuhnya Allah Asy-Syafi, Allah yang menyembuhkan. Ya Allahu Syafi, Allahu Syafi, Allahu Syafi, Allahul Kafi, Allahul Kafi. Kita cukupkan dengan Allah. Maksudnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menyembuhkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, aku akan sembuhkan hambaku ini seperti aku sembuhkan Ayub terdahulu dengan ikhtiar dia itu. Ini yang saya maksudkan termasuk menjangkau apapun musibah termasuk penyakit yang kita sedang alami dalam kehidupan. Bagaimana dengan corona ya Ustadz? Anda berikhtiar, silahkan berobat, berikhtiar medis bersamaan dengan itu memohon kepada Allah seperti ayat ini tunjukkan. Makanya saya katakan ini ayat yang syumuliyah, komprehensif, menuntut kepada kita dan menuntut kita untuk kembali kepada Allah memohon dengan penuh kebaikan. Ya, tapi hanya bagi orang yang beriman. Jadi kalau Anda beriman, alhamdulillah. Kalau nggak beriman artinya nggak yakin, ya terserah Anda. Bukan berarti Qurannya bohong, Andanya yang tidak yakin. Suneo. Ya, Suneo ada udah hijrah. Masa Anda bikin status yang tidak-tidak? Ya, jadi persoalan ini persoalan iman. Jelas ya? Baik teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang tidak yakin dengan Al-Quran, yaitu urusan masing-masing. Karena Allah pun menyampaikan Quran surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran petunjuk-petunjuk untuk memohon wasilah kepada Allah supaya mendapat kesembuhan dari penyakit atau hal-hal yang lainnya dengan tetap Anda berikhtiar. Silahkan Anda berikhtiar, nanti Allah kirimkan hal-hal yang terbaik dan ikhtiar salah satunya menggunakan ikhtiar ibadah. Tapi bagi yang yakin, wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidak akan menambah kepada orang-orang zalim, orang-orang yang menyimpang, orang-orang tidak punya niat baik kecuali apa? Kecuali kerugian saja. Nah ini teman-teman sekalian ikhtiar menggunakan amal soleh, misalnya contohnya salat, bisa dengan infak, bisa ya seperti banyak ini para ulama juga. Syekh Nawawi Al-Bantani itu diantara keberkahan ilmunya beliau seringkali berinfak sebelum mengikuti ta'lim, dan itu dahsyatnya luar biasa. Jadi sebelum ikut ke majelis gurunya infak, dan beliau niatkan salah satu kemuliaan akhlaknya adalah ya Allah dengan infak ini aku mohon keberkahan ilmu dan tolong tutupi aku dari aib guruku. Nah jadi ini menarik nih, jadi gak ingin kenal aib gurunya. Ya, ini Masya Allah berkah ini ilmunya nih. Jadi begitu mau ke majelis gurunya, infak, dan minta kepada Allah untuk menutupi aib gurunya, supaya tidak sibuk mencari aib. Nah ini adab nih, ini adab yang sangat luar biasa. Ya, jadi ini kadang-kadang penuntut ilmu kekinian nih, ada yang perlu kita introspeksi. Ini belum apa-apa udah gunjing gurunya. Ya, kemana sih? Talim siapa? Sa'adi Hidayat. Bid'ah tuh. Oh, bid'ah? Ya Allah. Ya, belum aja Anda belajar udah menyebut sesuatu yang kurang pantas, ya nggak mungkin dapat feedback ilmu yang bisa meresap ke dalam jiwa, itu mustahil. Ya karena itu ada sesuatu yang penting kita jaga, karena manusia nggak lepas dari kesalahan, termasuk seorang Adi Hidayat misalnya atau ustaz-ustaz yang lainnya, pasti ada titik di mana dia berbuat salah yang dengan kesalahan itu memperbaiki. Boleh jadi Allah titipkan langsung di lisannya, padahal mungkin pikirannya merasa benar, tapi tiba-tiba terlintas di kalimatnya misalnya keliru, ya, dan yang dia inginkan sebenarnya bukan itu.
Ya bisa jadi terjadi demikian karena ada lompatan pemikiran, tapi di lisan mengikuti misalnya bisa terlampau lambat atau bahkan lebih cepat. Itu bisa terjadi. Dan kadang-kadang Allah ingatkan lewat peristiwa itu supaya memperbaiki diri. Oh ini nih kamu nih kecepatan. Nih kamu nih lupa karena sedang mikir ini, nyampaikan ini. Bisa jadi kejadian demikian. Tapi yang terbaik bagi seorang murid adalah mengambil faedah dari ilmu tanpa harus menyoal keburukan-keburukan manusia. Ini poinnya. Ya. Ada lagi lewat yang kumpulan-kumpulan populer amal soleh lain. Yang penting amal soleh. Ya. Pernah nggak kalau Anda baca di Al-Bukhari itu panjang sekali kisahnya tentang 3 orang yang terjebak ya di dalam satu gua, kan populer sekali, viral lah. Viral, udah di like sebanyak orang, di share oleh Imam Al-Bukhari dan di komen oleh para pensyarah hadis ya, like, share and comment. Nah, ini tentang 3 orang yang sedang berjalan ya menuju satu titik bersamaan, hujan terus berlindung di satu gua. Nah, tiba-tiba ketika masuk gua menggelinding satu batu besar nutup kan. Nah, mereka ingin keluar, dorong-dorong nggak mampu, nggak kuat, gitu kan? Nyari Bang Jago nggak ada, gitu kan? Apa yang mereka lakukan? Nah, akhirnya ya mereka bersepakat. Ada salah satu orang yang cukup soleh di antara mereka, dia mengatakan kepada kawannya, ini nggak ada nih usaha kita di sini dengan ikhtiar fisik kita. Kembalikan kepada yang maha kuat. Maka mereka minta kepada Allah dengan amalan mereka. Ya, satu mengatakan, ya Allah, aku selama ini mempunyai karyawan banyak, gitu kan, dalam satu usaha. Tiba-tiba kemudian waktu gajian satu karyawanku nggak ada. Lalu setelah itu, karena dia belum datang, aku simpankan uangnya. Terus dia sehari, 2 hari, 3 hari nggak datang, pakanan nggak datang. Aku khawatir nilainya berkurang dari uang ini. Ya, nggak sama dengan ketika dia datang. Maka aku kemudian jadikan uang ini, dibelikan kambing. Setelah itu aku rawat dengan baik si kambing ini sehingga menjadi banyak, jadi banyak, jadi banyak. Setelah beberapa masa dia datang, kambingnya jadi banyak, dia menagih upahnya. Dia katakan, Tuan, saya mau ngambil upah saya dulu, saya nggak ambil. Maka tuannya berkata, nih, ini upah kamu semua nih. Dia berkata, oh kamu bercanda, katanya. Ya, kamu bercanda gitu kan, kamu sedang bercanda dengan saya. Kata tuannya, tidak. Dulu waktu kamu datang, uang kamu itu nggak mau kamu ambil, kamu tidak ada, kamu pergi, saya belikan kambing supaya nilainya tidak berkurang. Sekarang kambingnya jadi banyak, dia punya kamu semua. Maka dia gembira sekali, dia bawa kambingnya ya tanpa menyisakan tuku satu pun. Ya, dan dia berkata dengan gembiranya, dia pergi gitu kan, dia bawa semuanya itu. Maka aku ridha dengan semua itu. Jika memang yang aku kerjakan ini ya Allah, di sisimu punya nilai di hadapun ya Allah sebagai amalan terbaik yang pernah aku kerjakan, mohon dengan itu keluarkan kami dari kungkungan batu ini. Dia bertawasul, mohon dengan amalan tadi keluarkan kami dari batu ini. Begitu kemudian didorong, ya ada ikhtiarnya juga, ya. Jadi ada ikhtiar, begitu didorong lagi, tiba-tiba bergeser. Tapi mereka belum bisa keluar. Yang tadi nggak kuat, kemudian ikhtiar tadi didorong karena tawasul bergeser. Nah, terus ada yang lagi berkata dengan ikhtiar berbuat baik kepada ibunya. Ternyata Masya Allah berbuat baik pada ibu ini itu melahirkan feedback kepada kita. Kemudahan, pembebasan dari kesulitan dan sebagainya. Ya Allah, aku punya seorang ibu, aku berikan yang terbaik pelayanan kepadanya. Sampai nggak pernah kemudian aku minum susu sebelum ibuku minum. Makanan di rumah dimakan setelah ibu duluan. Sampai satu ketika aku pulang kemudian dari hutan, ya mencari satu hal kebutuhan, ya tiba kemudian aku dapatkan ibuku sudah tidur. Lalu dia belum minum susunya. Maka ya Allah, aku pegang dan kau maha menyaksikan. Aku pegang nampan susu itu di samping ibuku sampai dia bangun. Ya, dan kemudian setelah itu ketika bangun aku minumkan kepada beliau. Baru di situ pun kami makan dan minum pada saat itu. Dan aku tidak pernah mengatakan kepada ibuku bahwa aku telah memegang nampan itu dari sejak tidur sampai bangun. Berapa jam itu. Ya, kalau itu menjadi pengabdian terbaik untuk ibuku dan bernilai di hadapanmu ya Allah sebagai amal soleh, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Maka dia naik, dia dorong, bergeser lagi. Dan yang terakhir, ya seorang juga berkata kepada Allah, bermohon dia dalam doanya, ya Allah, dulu aku seorang rentenir yang menerapkan riba yang sangat luar biasa dan aku jatuh cinta dengan seorang keponakanku perempuan. Ya, maka setelah itu terjadi peristiwa bapaknya minjam kepada aku dan utangnya cukup besar, si anak minta dibebaskan. Maka itu kesempatan bagiku untuk mengerjai perempuan ini karena dia nggak mau menikah denganku. Maka aku katakan, kalau bapakmu ingin bebas, maka malam ini engkau melayaniku. Maka dengan terpaksa si anak perempuan itu datang, dan ketika aku akan mulai mengerjainya, maka anak itu tiba-tiba berkata, wahai paman, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kalimat itu menghunjam keras ke dalam jiwaku bagai petir yang menyambar. Jadi kalau kita ini benar-benar mendekat kepada Allah, saleh, ya nggak banyak berbuat maksiat, tuh kalimat-kalimat tuh kencang sekali. Ya, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan maksiat, tuh menghunjam ke dalam jiwa. Ya sama, saya pun diajarkan dulu oleh guru-guru demikian.
Ya, jadi tingkatkan amal soleh, siang mengajar, malam bermohon, jauhi maksiat, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa terlihat apakah punya bekas dalam jiwa orang-orang mendengar atau tidak, atau ada evaluasi, akan ada perbedaan. Ya, maka yang terjadi itu memberikan getaran kepada jiwa, aku langsung berlari meninggalkannya, dan sejak itu aku merubah hidupku menjadi lebih baik. Aku bebaskan utang bapaknya dan seterusnya. Jika itu menjadi amal soleh di hadapanmu, ya Allah, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian didorong dan menggelindinglah batu itu, dan mereka terbebas dari kungkungan batu tadi. Maka saya ingin katakan bahwa itu bab tawasul yang terbaik yang kami sampaikan, dan ini berpahala. Jadi bukan menghilangkan pahala. Tadi Anda katakan apakah bertawasul menghilangkan pahala? Tidak, jika konsepnya dikerjakan demikian, bahkan menambah pahala. Karena tawasul ini perintah Allah Subhanahu wa taala, caranya diatur oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulnya. Jika Anda kerjakan dalam konteks Anda menaati Allah dan Rasulnya, Anda bertawasul, kemudian doa dijawab, dan Anda mendapatkan pahala dalam saat yang bersamaan. Itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kalau Anda ingin memilih, ya sudah yang jelas-jelas saja. Kalau yang nggak jelas, misalnya ada khilaf bagaimana Ustadz, ya Anda pilih yang paling kuat. Tapi kalau Anda ragu, ya sudah yang jelas saja. Ya, yang jelas saja itu yang Anda kerjakan, itu yang paling baik. Jadi jangan sampai bertawasul dengan benda-benda tertentu, misalnya dengan keris, ya, dengan apalagi misalnya batu, ya, dengan apalagi dengan yang haram-haram, yang musyrik, ya musyrik sifatnya, jenglot apa, datang ke apa namanya, siapa yang anormal, ya, yang tidak normal misalnya, kan, yang seperti itu, ya hati-hatilah. Kalau udah jelas dukun, tinggalkan, ya, dukun apapun namanya, ya, mau paranormal, mau penerawang, mau orang pintar, mau macam-macam, ya tinggalkan hal seperti itu, dan itu perbuatan syirik yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.